Selamat pagi, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam doa pagi GKI Samanhudi 4 Januari 2025. Sebelum bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati di dalam doa, mari kita berdoa. Tuhan yang mengasihi kami, terima kasih untuk hari keempat di mana kami boleh menjalani di tahun 2025 ini. Ini semua karena kasih dan kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, kiranya Tuhan yang hadir dalam hidup kami dan hari-hari kami. Dan sekarang ya Tuhan, sebelum kami melakukan serangkaian aktivitas kami akan terlebih dahulu duduk diam mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu mari berkata-katalah atas kami, karena kami anak-anak-Mu di tempat ini bersedia untuk mendengarkannya. Di dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Mazmur pasal yang ke-72. Demikian firman Tuhan. Dari Salomo, ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada raja dan keadilan-Mu kepada putra raja. Kiranya ia mengadili umat-Mu dengan keadilan dan orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukum. Kiranya gunung-gunung membawa damai sejahtera bagi bangsa dan bukit-bukit membawa kebenaran. Kiranya ia memberi keadilan kepada orang-orang yang tertindas dari bangsa itu, menolong orang-orang miskin, tetapi meremukkan pemeras-pemeras. Kiranya lanjut umurnya selama ada matahari dan selama ada bulan, turun-temurun. Kiranya ia seperti hujan yang turun ke atas padang rumput, seperti dirus hujan yang mengenangi bumi. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya, dan damai sejahtera berlimpah sampai tidak ada lagi bulan. Kiranya ia memerintah dari laut ke laut, dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Kiranya penghuni padang belantara berlutut di depannya, dan musuh-musuhnya menjilat debu. Kiranya raja-raja dari Tarsis dan pulau-pulau membawa persembahan. Kiranya raja-raja dari Sheba dan Seba menyampaikan upeti. Kiranya semua raja sujud menyembah kepadanya dan segala bangsa menjadi hambanya. Sebab ia akan melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong, orang yang tertindas, dan orang yang tidak punya penolong. Ia akan sayang kepada orang lemah dan orang miskin. Ia akan menyelamatkan nyawa orang miskin. Ia akan menebus nyawa mereka dari penindasan dan kekerasan. Darah mereka mahal di matanya. Hiduplah ia, kiranya dipersembahkan kepadanya emas Sheba. Kiranya ia didoakan senantiasa dan diberkati sepanjang hari. Biarlah tanaman gandum berlimpah-limpah di negeri bergelombang di puncak pegunungan. Biarlah buahnya mekar bagaikan Libanon, bulir-bulirnya berkembang bagaikan rumput di bumi. Biarlah namanya tetap selama-lamanya. Kiranya namanya semakin dikenal selama ada matahari. Kiranya segala bangsa saling memberkati dengan namanya dan menyebut dia berbahagia. Terpujilah Tuhan Allah Israel yang melakukan perbuatan yang ajaib seorang diri. Dan terpujilah kiranya namanya yang mulia selama-lamanya. Dan kiranya kemuliaannya memenuhi seluruh bumi. Amin. Ya, amin. Sekianlah doa-doa Daud bin Isai. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kita memasuki hari keempat di tahun 2025. Biasanya ada banyak cita-cita dan impian yang kita miliki saat memasuki tahun baru. Mulai dari impian sederhana, tetapi dalam, sampai impian yang besar. Mulai dari yang penting tahun 2025 ini saya sehat-sehat aja, lutut masih aman buat jalan-jalan, badan masih seger, sehingga bisa lihat cucu-cucu, anak dan menantu. Atau mungkin kita yang bermimpi tubuh kita menjadi lebih kurus, atau mimpi tahun ini bisa jalan-jalan bersama dengan keluarga, sahabat, teman mungkin, entah itu ke luar negeri atau ke kota yang sudah kita pengini sejak lama. Dan tahun ini sepertinya baru akan terlaksana.
Atau kita bermimpi dan berharap kita tuh bisa hidup sehat dengan olahraga, makan rebus-rebusan. Atau mungkin kita bermimpi tahun ini kita bisa menyelesaikan 12 buku. Atau kita bermimpi supaya tahun ini perekonomian kita jadi lebih baik, gaji nambah, penghasilan semakin oke, karir melesat kuat. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, apapun mimpi itu hanya akan menjadi sebuah khayalan jika kita tidak melakukan sebuah aksi dan sebuah tindakan. Dan bukan hanya itu, aksi itu dibarengi dengan konsistensi sehingga semesta kita mendukung. Nah, Mazmur yang kita baca pada hari ini, Mazmur 72, juga menceritakan sebuah impian dan harapan yang diucapkan oleh Daud, sang pemazmur. Namun menariknya, impian dan harapan itu tidak diucapkan kepada seseorang, tetapi impian dan harapan itu diucapkan di dalam doa. Ini berarti Daud menyadari bahwa impian dan harapannya hanya akan mungkin terjadi jika ia sampaikan kepada Tuhan Allahnya. Ialah semesta bagi Daud. Mengapa begitu? Impian dan harapannya ini bukan hanya berbicara tentang kesenangannya, bukan hanya berbicara tentang kemauannya sendiri, bukan berbicara juga tentang kenyamanan yang ia miliki. Akan tetapi impian dan harapannya itu berbicara tentang sesuatu yang lebih luas, yaitu kesejahteraan rakyat di negerinya. Apa itu kesejahteraan rakyatnya? Kesejahteraan yang diharapkan adalah ketika keadilan bukan lagi menjadi sebuah gagasan, tetapi menjadi gaya hidup para pemimpinnya. Dengan demikian, tidak ada lagi yang tertindas, tidak ada lagi manusia yang menjadi korban bagi sesamanya. Tidak ada lagi orang yang meremehkan yang lain karena status keadaannya baik secara fisik maupun sosial. Impian dan harapan akan sebuah keadilan di negerinya hanya bisa ia minta di dalam doanya, bukan di tempat-tempat yang lain dan kesempatan-kesempatan yang lain. Dan hanya dengan demikian, pemimpin itu hidupnya memberi dampak bagi sekitar, sehingga orang yang ada di sekitarnya pun memuji nama Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di mana kita menyatakan impian dan harapan kita? Apakah di dalam doa-doa kita? Firman Tuhan hari ini mengajak kita menyampaikan impian dan harapan kita di dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Inilah aksi di dalam bermimpi dan berharap itu. Inilah konsistensi di dalam bermimpi dan berharap itu. Tuhan yang adalah pencipta dunia ini, Ia pemilik segala sesuatu di dunia ini. Maka pertama-tama mari kita bawa semua impian dan harapan kita kepada Tuhan. Mari di awal tahun ini kita selalu menyatakan impian dan harapan kita. Membawanya kepada Tuhan akan menolong kita menyadari apakah impian dan harapan kita itu hanya berisi keinginan kita semata, atau impian dan harapan kita adalah sesuatu yang lebih besar yang bermanfaat bagi kehidupan bersama. Doa kepada Tuhan akan menajamkan apakah impian dan harapan kita memang untuk kehidupan bersama. Apakah itu untuk kehidupan sesama yang lebih baik atau untuk kehidupan kita sendiri. Jika hanya untuk kemewahan dan kesenangan diri kita sendiri, maka kita sebenarnya jauh dari kata adil. Tapi jika akhirnya kita mendapati bahwa impian itu untuk kepentingan bersama, maka Tuhan pun akan menjadi adil dengan kita. Dan kita diizinkan untuk menikmati kehidupan yang lebih baik. Oleh sebab itu mari bermimpi dan berharap di dalam Tuhan. Mari kita bermimpi dan berharap di dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Dan biarlah ini menjadi
impian dan harapan kita selalu menyatakan segala keinginan kita di dalam doa kepada Tuhan di sepanjang tahun 2025 ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang maha baik, biarlah impian dan harapan kami selalu kami nyatakan di dalam doa-doa kami. Oleh sebab itu Tuhan tolong kami agar supaya kami memiliki aksi dan konsistensi yang nyata dalam kehidupan doa-doa kami. Berkatilah kami ya Tuhan, lindungilah kami, dan biarlah di dalam doa-doa kami boleh melihat bahwa impian dan harapan kami adalah baik untuk kehidupan bersama di muka bumi ini. Terima kasih ya Tuhan, di dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.